nih, aku kemarin kebetulan belum bisa pakai alis, belum pakai alis juga. Informasi yang penting nggak tahu juga ya. Nah jadi misalnya ilmu yang bermanfaat menurut aku untuk diri kita. Terus dari personality development itu disampaikan langsung oleh Ananda kemarin. Kemudian ada materi yang menarik banget menurut aku itu adalah table manner. Nah jadi kamu di hotel itu ada materi table manner, gimana sih kita belajar kalau ada acara formal, kita makan malam dengan pejabat dan sebagainya, posisi duduknya, bagaimana kita kalau makan memilih sendok yang dari ukuran paling kecil sampai paling besar untuk jenis makanannya, terus pisaunya juga, kemudian posisi duduknya, bagaimana kalau kita makan tuh harusnya nggak boleh ada suara teng gitu. Nah, jadi itu adalah attitude kan, semuanya kita belajar gitu, dan itu sesuatu yang cukup luar biasa menurut aku. Dan pertama kali juga aku belajar table manner gitu. Nah, kemudian materi public speaking yang terakhir untuk penutup di karantina. Oke, selesai ya untuk karantinanya, pasti karantinanya. Lanjut kita ke proses semifinal atau grand final itu sendiri. Nah, untuk semifinal kemarin itu diadakan di Duta Mall bersamaan dengan festival serangan ya. Jadi untuk proses semifinalnya kita 12 orang itu tampil, dan di sana juga pemilihan 6 orang finalis yang masuk ke grand final berdasarkan penilaian dari tes wawancara, kemudian malam bakat itu tadi, sampai ke proses karantina. Tentunya yang paling besar penilaian juga karantina ya. Itu hal penting banget. Mungkin teman-teman duta yang lain juga tahu, dan teman-teman duta yang lain juga udah menjelasin bahwa proses karantina itu penting dan penilaian cukup besar. Nah, jadi itu penilaian 6 orang finalis itu terpilih di grand final dan masuk ke grand final. Nah, barulah di grand final itu ada sesi tanya jawab. Nah, sebenarnya kalau aku tadi pakai saya ya, maaf ya teman-teman, bisa. Kalau aku pribadi nggak menyangka sih sebenarnya bisa jadi runner up 1 juga, karena apa ya, menjadi 6 besar finalis aja itu sudah hal yang match buat aku pribadi, kayak wah gitu, kayak merasa ya udah senang banget gitu intinya. Nah, jadi kembali lagi nih ke grand final 6 besar ini tadi, 6 orang finalis ini, kemudian di sana ada proses tanya jawab gitu. Nah, apa sih yang ditanya jawab sama juri gitu? Tentunya sih yang berhubungan dengan keagamaan, tentunya budaya dan khususnya Sasirangan itu sendiri. Jadi kayak harus balance ya. Putri muslimah Sasirangan yang tentang keagamaannya, budayanya, sebagai seorang putri muslimah bagaimana kita tetap ikut berkontribusi gitu melestarikan budaya Sasirangan ini. Terus tentang ekonomi kreatif, tentang sosial masyarakat dan sebagainya. Untuk spesifiknya mungkin nggak bisa dijelaskan di sini ya. Nah, itu untuk grand final gitu. Nah, next untuk program kerja kami sendiri. Karena program kerja kami itu sudah dirembukan banyak hal yang sebenarnya ingin dilakukan di tahun ini, entah itu program kerja yang sama dari tahun sebelumnya atau program kerja baru yang sudah kami rancang. Hanya saja banyak hal yang begitu tertunda dan tidak bisa dilakukan karena selama musim pandemi ini. Jadi program kerja yang mungkin sudah terlaksana ya, kemarin sempat ada kegiatan sosial juga, itu berbagi masker, vitamin untuk masyarakat, itu langsung turun ke jalan sih. Untuk masyarakat yang pekerja kayak aman parkir, kemudian ojek online dan sebagainya, kita bagikan vitamin, masker, hand sanitizer dan yang lainnya. Itu untuk kegiatan sosialnya. Kemudian sebenarnya untuk program kerja tahunan ya, sebenarnya yang dari tahun selalu ada itu
buka bersama gitu. Kita buka bersama dengan anak panti, kita ngajak, kita juga punya gestarnya segala macam dari tahun ke tahun seperti itu biasanya, namun tahun ini kita tidak bisa melaksanakan. Nah, yang bisa kita laksanakan juga, dan kebetulan itu collab dengan lalu Sasirangan, kita ngadain podcast sih setiap 2 minggu 1 kali itu di lewat live Instagramnya KPS gitu. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang juga pengen tahu apa kegiatan di YPS ya, Yayasan Pecinta Sasirangan, itu bisa follow Instagramnya, ikuti live Instagramnya. Kira-kira kami setiap 2 minggu sekali itu podcastnya tentang apa aja, itu beda-beda dan itu selalu menarik gitu. Nah, selain itu yang baru-baru kami ada mau kerjakan ini ke depannya, semoga cepat berkumpul ya teman-teman yang lainnya gitu, teman-teman Putmus yang lain. Kami merencanakan untuk kegiatan sosial juga, yaitu kayak bukan membagikan ya, kayak mencucikan, membelikan sendal untuk masjid, gitu, kayak mencucikan mukena di masjid atau musola di laundry terus ditaruh di situ, atau nanti juga bisa nyumbang mukena Sasirangan di situ gitu, insyaallah semoga jalan dengan lancar, doain aja. Nah, kemudian untuk yang ke depan ya hal sih yang direncanakan, hanya saja tetap menyesuaikan situasi dan kondisi gitu. Intinya kegiatan sosial yang kami lakukan yang berpotensi mensosialisasikan tentang budaya sih, dan ya apa ya, lebih ke sosial dan masyarakat. Intinya ke sana sih, lebih banyak kontribusi ke sana yang hal-hal yang kami lakukan. Mungkin itu aja sih dari saya ya teman-teman. Kalau masih ada yang kurang jelas gitu, atau kata-kata saya yang mungkin banyak terulang atau kurang jelas juga, bisa tanyakan kembali, atau teman-teman yang masih penasaran nih ya gimana sih cara ininya segala macam tentang Putri Musim Sasirangan juga bisa ditanyakan gitu ya. Mungkin itu aja ya dari saya. Kembali ke acara kita hari ini. Semuanya terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Kak Nurpana. Kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman silakan yang sekiranya mungkin masih bingung atau ingin bertanya. Pertanyaannya bisa apa aja seputar tentang Prima Muslimah Sasirangan. Bisa langsung ditulis di kolom pesan. Oh iya teman-teman, aku mau ingetin sertifikat, terus juga ada dapat beberapa e-book yang bermanfaat. Kemudian kita juga berkesempatan data diri kita di-expose di Banjarmasin Post. Jadi it was a good deal banget. Jadi harus banget ngikutin acara ini dari awal sampai akhir ya, teman-teman. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Nandar Maulana. Untuk Kak Nurpana ya, contoh pengetahuan keagamaan yang ditanyakan apa aja Kak katanya. Bisa langsung dijawab Kak? Bisa. Ini di wawancara ya, biasanya sama di grand final, tapi kalau grand final itu lebih apa ya kemarin itu. Kita yang wawancara dulu. Sebenarnya bukan hal yang berat ya, sekali lagi teman-teman, bukan hal yang berat yang tanyain. Jadi kayak maybe nih tiba-tiba nanti tanyain kakaknya awal-awal masa muda duduk, perkenalan dan sebagainya, hafal rukun Islam nggak, tiba-tiba gitu kan misalnya. Terus hafal rukun iman nggak, hal-hal yang simpel yang mungkin kalau kita dalam keadaan nervous bisa aja kita lupa, atau bahkan ada yang blank gitu.
Itu untuk hal yang simpel yang tanyain. Jadi intinya bukan hal yang terlalu susah gitu. Intinya pengetahuan umum kita tentang agama Islam. Nah, selain itu ada juga nanti yang mungkin cukup ini tuh ada tes ngajinya. Jadi kita misalnya coba dibuka misalnya surah ini silahkan dibaca. Nanti kita dicek di sana tajwidnya gitu. Kayak tapi kita dicek tajwidnya bukan kayak gimana ya, kita kayak dibenerin misalnya ada yang salah itu dibenerin sama kakaknya atau sama intinya sama yang sedang mewawancarai kita saat itu. Gimana ada feedback lagi mungkin? Intinya bukan hal yang berat ya, pengetahuan umum kita tentang agama Islam. Atau mungkin hukum bacaan ya. Hukum bacaan itu juga mungkin ditanya. Tanya tajwid juga mungkin, tapi sejauh yang aku tahu sih jarang gitu. Tapi mungkin kalau bagi ada yang kena, mungkin itu ada yang kena mungkin ditanyain gimana hukum bacaan ini. Karena bukan cuma satu pertanyaan, misalnya kita ditanyain apa sih rukun iman, coba sebutin dong misalnya kayak gitu. Terus misalnya sebutin nama-nama nabi kata rasul misalnya, yang kayak gitu ya mungkin kita dulu dari SD tuh ngapal banget, ingat banget, tiba-tiba sekarang 25 nabi coba dong disebutin, kayak tiba-tiba gimana misalnya. Itu diri kita sih, kalau kita sedang nervous misalnya bisa jadi kita lupa salah satunya dan sebagainya gitu. Jadi bukan hal yang berat ya. Terima kasih. Ya, berarti emang pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan basic ya Kak ya? Iya, benar banget. Ya oke, terima kasih. Semoga terjawab ya Kak Nandar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, satu pertanyaan terakhir sebelum kita langsung masuk ke pembicara selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Misna. Mohon maaf Kak, ingin bertanya. Nggak usah minta maaf sayang, nggak apa-apa. Tanya aja. Setelah terpilih menjadi juara Putri Muslimah Sasirangan, setelah itu apa yang harus dilakukan? Maksudnya kegiatan rutin. Dan mohon maaf lagi, saya baru kenal nih Kak, dan baru tahu seminar ini bahwa ada Putri Muslimah Sasirangan. Bagaimana cara kalian mengenal kandungan bahwa kalian ada, karena tidak semua orang tahu Kak. Oke, seperti itu Kak pertanyaannya. Jelas ya Kak ya? Oke, mungkin dijawab. Ini poin-poinnya ada 1-2 poin ya pertanyaannya. Apa kegiatan rutin ya? Yang pertama itu. Ya. Apa kegiatan rutin setelah terpilih menjadi Putri Muslimah Sasirangan? Oke, itu dulu yang pertama. Sebelumnya terima kasih ya Misna. Kayaknya Misna tertarik nih, Kakak tunggu ya. Namanya Misna ya. Kakak tunggu ya, tahun depan daftar ya. Nah, kegiatannya sebenarnya tadi udah saya singgung. Sebenarnya di akhir tentang program kerja. Sebenarnya kegiatannya lebih berhubungan dengan masyarakat, sosial dan masyarakat itu yang paling utama. Untuk rencana yang sebenarnya bukan rencana ya, dari tahun ke tahun yang memang ada kegiatan rutin yang kami lakukan itu seperti buka bersama yatim. Kemudian kita sosialisasi tentang kesirangan, bahkan kita pelatihan kesirangan itu ke pondok pesantren. Kita juga berkunjung ke panti asuhan. Kita juga ngadain kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat yang lebih banyak gitu. Tapi untuk tahun ini itu tadi banyak hal yang tertunda yang kita lakukan. Nah, kalau untuk kegiatan rutin ya, lalu rutin bukan kegiatan rutin juga kalau untuk program kerja yang besar seperti itu. Nah, sebenarnya ada sih yang merencanakan kegiatan rutin setiap minggu, hanya saja sekarang itu tidak bisa terlaksana gitu. Dan itu berupa ini sih, share lewat sosial media juga. Jadi kayak namanya itu Sasirangan Together. Nah, jadi kami mau ngerjain itu kemarin Sasirangan Together lewat foto misalnya dan quote yang di share lewat sosial media. Itu mungkin Putri Muslimahnya atau Putri Muslimah tahun ini atau tahun sebelumnya misalnya pakai hijab sasirangan gitu, terus nanti di share ada quote-nya dan sebagainya untuk mengajak atau menghimbau masyarakat misalnya untuk melestarikan budaya sasirangan itu sendiri. Nah, itu untuk kegiatan rutin yang ada kami rencanakan. Tapi untuk program-program kerja besarnya itu tadi banyak yang tertunda di tahun ini gitu. Kayak kunjungan ke panti asuhan, ke pondok pesantren dan sebagainya. Kemudian baru tahu
kalau ada Duta Putri Muslimah Sasirangan. Ya sebenarnya Putri Muslimah Sasirangan ini belum terlalu lama ya berdirinya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu karena juga yang paling pertama berdiri di bawah naungannya YPS itu kan Utuh Aluh yang memang dutanya Sasirangan itu sendiri. Nah kemudian dibikinlah Putri Muslimah Sasirangan ini gitu. Cara kami mengenal, maksudnya cara kita memperkenalkan Putri Muslimah ini ya sebenarnya lewat sosialisasi itu tadi, lewat sosialisasi dan juga sosial media sih lebih tepatnya. Nah dan tahun ini kami itu tadi ada revolusi dari sebelumnya, mau ada program kerja kan melewati Sasirangan Together itu sama Putri Muslimah, maunya di situ digembor-gemborkan tentang Putri Muslimah Sasirangan ini gitu. Tapi sejauh ini masih belum kita laksanakan karena mengingat masih kemarin sih mau dilaksanakan ya. Insya Allah kedepannya kalau misalnya orang-orang pada karena kayak gimana ini kan musim pandemi gitu, jadi kayak terasa kurang ini kalau kita terus-terusan iniin tentang Sasirangan dulu orang-orang di tengah-tengah orang-orang masih bukan fokus ya sebenarnya nggak boleh juga terlalu memikirkan gitu di tengah-tengah orang-orang pada lagi khawatir dengan masa pandemi ini. Jadi makanya banyak hal yang kita tunda dulu gitu. Semoga dapat dipahami ya penjelasannya. Terus apa lagi? Itu aja kayaknya. Udah gimana, ada feedback atau kurang jelas masih jawabannya mungkin? Ya, saya kembalikan ke MC. Baik, Kamisa. Mudah-mudahan pertanyaannya sudah terjawab ya, sudah jelas. Ya kepada Anur Pana, terima kasih banyak atas materinya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya yaitu Kak Yandi dari Duta Bahari Nusantara. Kak Yandi sudah siap? Siap. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Iya, terima kasih moderator. Kalau boleh tahu berapa ya durasinya saya bicara? Halo? Kayak buffering ya? 15 menit, Kak, maaf. 15 menit ya? Iya. Oke, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada teman-teman. Ini udah lewat jam 12 ya di waktu Indonesia bagian tengah. Sudah siang. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitriandi Pratama, bisa dipanggil Yandi. Saya alumnus dari UIN Antasari Banjarmasin, domisili di Banjarbaru, tapi asli Martapura, Kalsel. Di sini saya mewakili sebagai Duta Bahari. Nah, apa sih Duta Bahari? Kalau bahasa Banjar, Bahari itu zaman dulu kala ya. Oh iya, ini bahasa Indonesia, Bahari atau dari bahasa Sanskerta artinya dari kemaritiman atau kelautan. Jadi Duta Bahari di sini saya terpilih bersama teman-teman mewakili dari Kalimantan Selatan. Pada tahun 2012 itu ada 3 putra dan 3 putri. Oh ya, apa sih itu KPN? Apa sih itu Duta Bahari? Duta Bahari itu seleksi yang diadakan tahunan, acara program tahunan fully funded atau beasiswa penuh dari Kemenpora Republik Indonesia melalui Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Masing-masing provinsi maksudnya ya. Jadi seluruh provinsi ke-34-nya melakukan seleksi secara tertutup. Maksudnya seleksi itu diambil dari perwakilan kabupaten kota. Dari perwakilan kota, satu pasang putra, satu pasang putri. Sekarang 2 pasang 2 putri ya. Karena saya udah lama banget, udah satu window ya. Sejak 2012 ke 2020. Seleksinya dari kabupaten kota, terus disaring lagi ke tingkat provinsi. Sebelum panjang lebar tentang bagaimana seleksi, apa saja persyaratan dan khusus dan persyaratan umum dan persyaratan khususnya, saya bawa dulu deh gimana asiknya acara ini dan program ini sebagai Duta Bahari dari Kemenpora. Oke, dari awal
Oh ya, KPN 2012 atau Duta Bahari 2012, temanya adalah Sail Morotai. Kapal Pemuda Nusantara Sail Morotai. Sail berlayar. Morotai itu kebetulan di 2012 adalah tuan rumahnya acara puncaknya acara kemaritiman tersebut, yaitu di Morotai, di Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara. Kenapa jadi di Morotai? Karena tiap tahun beda-beda. Program ini berawal pertama kali pada tahun 2008. Itu dulu namanya LNRPB KPN. Kepanjangannya Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari Kapal Pemuda Nusantara. Nah, sejak 2008 seluruh Indonesia diseleksi dan 2009 diberi tema per tema gitu. Diberi tema karena tujuannya KPN itu sendiri kan dari pemerintah untuk lebih mengutamakan para pemuda untuk untuk mengenal dulu baru mencintai kemaritiman kita. Kita harus tahu saudara-saudara kita yang dari terpencil, terdepan, terluar. Karena negara kita kan negara kepulauan. Kita harus sadari itu, kita tidak hanya ada satu daratan, tapi belasan ribu. Sekarang sudah nggak 17.000 lagi ya pulau lebih, karena ada global warming dan berbagai macam climate change alasannya, dan itu membuat beberapa pulau tenggelam dan berkurang dari 17.000 lebih itu. Dan Morotai itu kurang terekspos. Jujur aja dari kalian ada yang tahu nggak bahwa ada Morotai itu adalah nama pulau yang benar-benar sebenarnya tidak kalah dengan Bunaken atau pulau-pulau yang menghasilkan ikan tuna atau terbesar di dunia. Kita tidak tahu kan, kita tahunya dari Jepang terkenal. Padahal mereka ngambil bibitnya dari kita, dibesarkan di sana dan kita impor lagi. Itu alangkah lucunya negeri kita ya. Kembali lagi ke program. Jadi 2009 itu namanya Sail Bunaken ya, dari Sulawesi Utara. Nah, dari situ Bunaken lagi digembor lagi, dipromosikan lagi dari aspek kelautannya. Karena tujuannya kan untuk investasi nasional, artinya yang berwawasan biru dari pemerintah. Kebetulan 2009 sampai 2012 itu presidennya kan masih Bapak SBY, dan program kemaritiman itu benar-benar menjadi aspek utama dan program utama untuk meningkatkan potensi sumber daya alam dari Indonesia. Kemudian 2010 lagi ada namanya Sail Banda ya, dari Laut Banda, itu dari Maluku. Kemudian 2011 ada Sail Wakatobi dan Belitung. Sail Wakatobi itu di Sulawesi Tenggara dan Belitung itu di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di 2012 lah giliran saya, alhamdulillah rezekinya berangkat ke sana bersama 2 pemudi dan 3 pemudi. Jadi ada 3 pemuda, 3 pemudi dari masing-masing provinsi, dikali 33 provinsi, karena 2012 dulu kita berangkatnya setelah Lebaran, Agustus sampai September ya, karena 34 hari kita berlayar, dan Kalimantan Utara baru lahir setelah kita program. Sekitar November 2012 kan baru lahir Provinsi Kalimantan Utara. Jadi saat itu 33 provinsi dikali 3 putra 3 putri dikali 6, 33 dikali 6, dan kebetulan lagi itu adalah program untuk mengenang Perang Dunia Kedua, yang mana dia karena kebetulan lagi Pulau Morotai itu adalah di bibir ujung Samudra Pasifik, di perbatasan Indonesia dan paling utara ke Filipina. Jadi banyak undangan dari ASEAN dan juga negara-negara yang terlibat di Perang Dunia Kedua. Untuk apa ya? Untuk memperingati saksi bisu tempat di Pulau Morotai itu terjadinya Perang Dunia Kedua, termasuk seperti negara Jepang, Amerika Serikat, dan juga beberapa negara yang terlibat di Perang Dunia Kedua. Selanjutnya lagi flashback 2013 di Sail Komodo. Nah, jadi tiap tahun itu beda-beda ya acara puncaknya. Jadi benar-benar seru, dan kebetulan rezekinya di perbatasan Indonesia dengan Filipina, dan pesertanya delegasinya se-ASEAN. Secara tidak langsung persyaratan untuk bahasa Inggris sama seperti Kayupa tadi. At least kita pasif ya. Tapi saat kita mempresentasikan, oh ya itu nanti ada lagi. Kenapa harus mempresentasikan, itu nanti di persyaratan khusus. Jadi setidaknya kalian tidak bisa aktif, pasif lah untuk berbahasa Inggris. Jangan sampai pakai bahasa tubuh ya untuk berkomunikasi. Dan di 2013 itu karena di NTT itu kan ada Pulau Komodo, yang mana itu masuk Seven Wonders ya kan, di 7 keajaiban dunia. 2014-nya Sail Raja Ampat. Oh jelas, makin populer lah nama Raja Ampat dan dikenal di dunia Sail Raja Ampat. 2015 ada Sail Tomini dari Sulteng. Raja Ampat ini dari Papua Barat ya, provinsi baru. Jangan sampai ketukar nih Raja Ampat dengan
Jayapura, Raja Ampat itu Papua Barat. Sama dengan kita mengenal teman-teman atau kakak-kakak yang dari Duta Wisata pasti tahu nih teman-teman yang bedakan itu sebagai orang Indonesia ya harus tahu Candi Borobudur itu di Jawa Tengah apa di Jogja gitu. Secara geografis itu jelas itu ada di Magelang di Jawa Tengah dan baru Candi Prambanan ada di Yogyakarta. Tapi yang sering terekspos Jogjanya gitu kan. Jadi kita sebagai orang Indonesia jangan sampai keliru itu. Setidaknya kita bisa meluruskan. Walaupun tujuannya ya tetap kita promosikan juga pesona Indonesia kita. Ya kembali lagi. Kemudian 2016 ada sel Karimata. Karimata itu di kepulauan di Kalimantan. 2017 ada sel Sabang, pertama kalinya juga Pulau Sumatera di 0 km di Pulau Sabang di Aceh sebagai acara puncak. Itu luar biasa banget. 2018 di sel Samota. Sel Samota itu Samota itu di NTB ya, singkatan dari Sa-nya tuh Teluk Saleh, Mo-nya itu Pulau Moyo, dan Ta-nya itu adalah Gunung Tambora yang ada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan terakhir di 2019 ada sel Nias, yaitu di Sumatera Utara. Nah dari 2020 ini dengan sangat menyesal kita karena ngikut juga dari pusat belum ada SK yang kepastiannya, tapi sudah ada kepastiannya sih bahwa tahun ini ditunda dengan batas waktu yang kita belum tahu ditentukannya kapan karena musim pandemik ini. Jadi segala kegiatan aktivitas seleksi dari kabupaten kota provinsi sampai di kebijakan dari Kemenpora dari pusat di Jakarta juga untuk bukan ditiadakan ya, ditunda sampai batas waktu yang belum tahu kita tentukan kayak gimana. Jadi harus menunggu dari SK. Atau lebih detailnya nanti teman-teman yang punya Instagram, kayaknya punya semua ya Instagram, pantengin aja di official account-nya di DPD Kalimantan Selatan, Dewan Pengurus Daerah para alumninya ya disebut KAKPN, Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara. Di Instagram ada @kakpn_kalsel. Kalau di pusat tinggal @kakpn untuk di Dewan Pengurus Pusatnya. Itu segelintir sedikit. Nah cerita yang serunya adalah ketika hari pertama kan saya 34 hari berkeliling dari Tanjung Priok sampai ke Tanjung Priok lagi di Jakarta keliling Indonesia. Dan dapat ada juga program homestay, dapat keluarga angkat, terus kegiatan kita saat di kapal, selama di kapal itu sekitar sepekan atau 6 hari kita singgah nanti dari Tanjung Priok kita langsung berlabuh ke Laut Banda atau ke Pulau Natsepa di daerah Ambon. Kita programnya yang namanya kemaritiman, kita membantu penanaman mangrove, kayak operasi semut, ngebersihin pesisir pantai. Terus itu belum yang pesiar ya. Pesiar itu istilahnya kayak jalan-jalan gitu, keluar dari kapal ke daratan, entah itu terserah mau jajan atau kayak gimana. Setelah itu di kapal kita kembali lagi ke kapal. Ngapain? Kita banyak acara seminar, pelatihan tentang kepemudaan dan kemaritiman. Terutama itu tadi salah satu saya bocorkan secara khususnya adalah membuat proposal tentang potensi wirausaha yang berbasis kelautan atau kemaritiman di provinsi masing-masing. Karena dari awal tuh akan diminta saat seleksi di kabupaten kota bikin proposal apa sih potensi yang ada di daerah kalian. Kebetulan kita Kalimantan Selatan kan bukan daerah kemaritiman ya, paling yang kita unggulkan daerah Kota Baru atau Tanah Bumbu atau Tanah Laut. Kebetulan saya Banjarbaru dan Martapura itu tidak ada ya, at least setidaknya air payau lah ya, atau yang mengarah ke muara laut atau air tawar juga. Yang penting itu adalah tentang perairan dan potensi di tentang pengolahan ikan atau apa. Terlepas dari proposal saya, yang penting kata mereka daerah-daerah yang memang tidak ada pantai, setidaknya dia punya proposal atau program atau bahkan yang sudah dijalankan bagaimana cara meningkatkan potensi kewirausahaan para pemuda untuk lebih hidup mandiri tapi berbasis kemaritiman dan kelautan. Jadi kalau daerah kita ya daerah sungai, apalagi daerah hulu sungai utara, hulu sungai selatan, hulu sungai tengah, banyak ya potensi ikan ditambak atau di sungai. Nah kembali lagi ke program tadi, jadi di kapal kita akan presentasi. Karena ada beberapa peserta dari ASEAN, kita juga akan harus aktif dengan presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi itu salah satunya kenapa setidaknya pasif ya, tapi dalam artian bisa komunikasi dalam berbahasa Inggris atau dibantu teman-temannya. Ada juga nanti programnya nanti Night Cultural Show. Jadi dari program itu kenapa kita akan selalu ada tiap malam satu atau dua provinsi dari Indonesia terus dari negara tetangga.
Jadi kebetulan Kalsel saat itu berbarengan dengan Provinsi Jawa Timur ya, bukan, sorry, Provinsi Jawa Barat saya kemarin itu. Jadi malam Mbak Isya gitu habis materi kita tadi menampilkan kebudayaan, kesenian dan kebudayaan dari provinsi masing-masing. Besok malam nanti di provinsi sama negara lain mana lagi. Jadi seru banget itu. At least itulah kenapa muncul lagi syarat khususnya adalah mempunyai keahlian di bidang kesenian dan kebudayaan. Salah satu atau salah dua boleh, misalkan menyanyi atau menari, apalagi kalau bisa menggunakan alat musik tradisional itu poin plus banget. Apalagi yang bisa main kuriding atau main panting, itu nilai plus banget, itu tips dari saya. Karena setelah 2012 beberapa tahun, alhamdulillah saya dipercayakan menjadi juri lagi di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tapi saya bukan bagian kesenian, saya di bagian proposal. Jadi bagi teman-teman yang mau sharing lagi, bisa aja nanti di backstage atau di kontak yang lain kita sharing lagi. Atau karena nggak musim pandemi kita bisa tatap muka, tapi karena musim pandemi kita silaturahminya virtual ya, daring. Sampai mana tadi ya? Oh ya, jadi setiap malam kita penampilan budaya, paginya sampai siang kita itu kayak ini ya, kekompakan tim menjelaskan lagi materi-materi yang udah dikasih dari para pemateri. Pematerinya tuh orang-orang dari kementerian, orang-orang dari pakar-pakar kelautan, kemaritiman, termasuk dari Satgas, Satuan Tugas dari Kapal Perang Republik Indonesia. Kebetulan itu kami pakai KRI Surabaya 591 kapal perang. Nah, kenapa lagi pakai kapal perang? Itulah, kita bukan pakai kapal pesiar atau bukan pakai kapal yang biasa, karena untuk memuat 1.100 lebih peserta dari beberapa negara, termasuk Indonesia paling banyak ya, karena satu provinsi ada 6, dan beberapa utusan dari kementerian, dari Kemendagri ada, Kemensos ada, Kemenak ada, dari BKKBN juga mengirim duta genrenya, rata-rata yang juara 1 atau yang juara 2, masing-masing tugasnya ada. Jadi seru banget malam kita penampilan budaya, bertukar-tukaran kesenian dan kebudayaan. Paginya kita banyak dikasih wejangan, materi-materi tentang bagaimana kita mengutamakan dan merawat dan menjaga dan melestarikan dan mempertahankan keutuhan NKRI lewat kemaritiman. Jadi kita jangan sampai tanya, at least kita tahu ya pulau ini punya siapa, jangan sampai kayak kasus kayak Pulau Kaget, Pulau Larian, dan yang beberapa yang diklaim oleh negara tetangga, karena kita terkesan seperti wah kita masih banyak kok pulau ini, tapi pas waktu diklaim baru kita protes, baru diangkat di media, baru bersuara. Jadi terkesan kayak kitanya juga sendiri sih yang cuek dan acuh. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi. Sebagai pemuda, porosnya perkembangan dan kemajuan suatu bangsa, marilah kita sama-sama gitu ya membangun dan mencoba untuk menyadarkan teman-teman kita, dan juga sebagai pembelajaran dan sebagai self reminder saya juga pribadi bahwa banyak banget gitu yang kekurangan dari kita sendiri buat bantu negara kita ini buat apa. Jangan cuma nunggu dari pemerintah, jangan cuma bahasa banjir istilahnya menanai aja ya, tapi kita harus kasih juga sumbangsi apa yang bisa kita berikan gitu, bahwa kita layak dan kita harus patut bangga tinggal di Indonesia, negara kepulauan lah. Jadi setidaknya tadi kembali lagi syarat berenang salah satu wajib utama. Kenapa? Ini lagi serunya saat kita pesiar atau saat kita markir ya bukannya menepi ya, lego jangkar. Jadi kita ke tepian, kita bersih ini pesisir pantai, terus kita nanam bakau mangrove. Setelah itu kita kasih bonus para trainer atau para pelatih yang mempunyai sertifikat di bidang snorkeling dan diving. Kita diberi kesempatan untuk snorkeling, diving, dan menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan dari bawah laut. Luar biasa, Masya Allah. Saya itu jujur pertama kalinya saat tiba di hari keberapa ya, pekan pertama masih tiba di Raja Ampat. Saya tidak seperti saya Raja Ampat menginap dan dapat orang tua angkat atau keluarga angkat homestay di sana, tapi sampai 2 hari di sana ke Pulau Wayak, Pulau Waigeo, beberapa distrik kita jumpai, kita kunjungi sebagai institutional visit, kunjungan pemerintahan, dan kebetulan kita datang itu hari Sabtu ya, jadi beberapa kantor ada yang tutup untuk pemerintahan. Jadi kita untungnya kita lebih banyak bisa main snorkeling, kita main diving, dan ya tadi saya jujur pertama kali saya meneteskan air mata, bersyukur Masya Allah diberi kesempatan dapat melihat benar-benar keindahan Tuhan, betapa bersyukurnya bisa sampai ke Raja Ampat. Dan benar apa yang dikatakan di media itu bukan editan ya, bukan benar-benar bening, benar-benar luar biasa, benar-benar masih virgin tuh pulau, dan benar-benar saya
ikan yang sering saya tahu cuman Finding Nemo yang ada di kartun sudah saya temui, dan dia begitu jinaknya saya mau tangkap, saya mau tepuk-tepuk di air, dia nggak kemana-mana. Itu baru masih di pinggir pantainya, belum itu baru sih snorkeling ya, yang baru kedalaman 1, 2, 3 meter, belum yang maksudnya yang lebih dalam lagi, karena saya tidak punya sertifikat untuk diving, tapi nggak kebagian juga untuk antre yang untuk dilatih langsung trainernya, untuk pelatihnya. Beberapa yang duluan ya udah ke diving, saya juga snorkeling juga sudah syukur alhamdulillah, karena ratusan kan, ya hampir 1.000 yang mau gitu yang ke bagian diving, karena ada beberapa yang ikut naik speedboat, kita explore pulau-pulau sekitarnya, jadi benar-benar hewan apa aja yang ada di sana, potensi apa aja yang di sana, bercengkrama dengan para penduduk dan para orang-orang di sana, potensinya tadi ya termasuk kayak ibu-ibu PKK atau orang Karang Tarunanya, nelayannya seperti apa kendala apa gitu. Jadi kita sebagai orang penengah, sebagai perantara dari pemerintah dengan masyarakat. Seperti duta lalu lintas tadi ya, sebagai perantara dari masyarakat dan pemerintah, apalagi keluhan-keluhan atau curhatan-curhatan dari para nelayan yang hidup mata pencariannya bertumpu pada kelautan gitu. Dan nah, setelah yang seru-seru baru ini tuh sebenarnya banyak lagi, tapi karena terbatas waktu, berapa lagi kah waktunya? Kayaknya udah habis ya. Masih ada nggak waktunya? Oke, lanjut aja ya. Persyaratan umumnya ya tadi kita sebagai warga negara Indonesia punya KTP Kalsel, karena yang orang Kalsel gitu ya. Kalau Kaltang ya ke Kaltang. Karena berbeda dengan seleksi duta yang lain, kalau domisili bisa, kalau ini nggak bisa ditawar-tawar karena harus sesuai KTP. Jadi mau dari kabupaten kotanya sampai KTP Kalselnya, kalau Kalsel. Jadi kalau Kalteng langsung aja ke Kalteng aja, atau ke Kalbar aja. Jadi dari persyaratan usia, karena persyaratan usia pemuda dari 18 sampai 30, tapi di sini dibatasi zaman saya dulu 18 sampai 25, kalau sekarang rasanya 18 sampai 24 kalau nggak salah. Gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Nanti detailnya bisa lihat di official account di Instagram @kakpn atau @kakpn_kalsel. Dan selanjutnya tidak merokok, dan pasti single ya, belum menikah, dan minimal lulusan SMA. Persyaratan khususnya itu tadi bisa berenang dan bikin proposal mulai dari seleksi kabupaten kota sampai ke tingkat provinsi. Jadi potensi pemuda sebagai pemuda yang mempunyai wirausaha yang berwawasan kemaritiman atau kelautan atau perikanan seperti itu. Untuk seleksinya ada 2 hari. Kalau di provinsi saya paling ingat sama aja, dari kabupaten kota ke provinsi. Sehari pertama itu tertulis tentang apa? Tentang kesenian, kebudayaan. Itu secara teoritis umum banget gitu. Nah, kita harus tahu kesenian kebudayaan kita. Di hari pertama, di sesi pertama yaitu tertulis kesenian, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, kepemimpinan. Itu dan pemerintahan juga. Itu tertulis. Untuk wawancara lebih kepada seni budaya pariwisata tadi. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa saja sih sumbangsi kita, kalau belum ada prestasi kita, atau ini juga baru mulai Pak, saya belum ada prestasi, saya masih terbiasa kupu-kupu, kuliah pulang. Oh ya, terima kasih waktunya tadi ingatkan. Jadi hari pertama tertulis dan wawancara, hari kedua ada praktiknya, yaitu kesenian dan tes kesehatan. Nggak boleh merokok tadi sama dan lainnya, dan juga tes berenang. Di hari kedua pagi kita di tes berenang yang 50 meter dan 100 meter itu di samping SMA 1 Banjarmasin tuh ya, di Lambung Mangkurat. Di Mula Warman, sorry. Nah itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang kurang bisa nanti ditambahkan lewat pertanyaan atau nanti di belakang. Terima kasih, silakan moderator. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yandi atas materinya. Teman-teman mungkin boleh ya sedikit sesi tanya jawab sebentar untuk 2 orang penanya. Silakan yang sekiranya mungkin belum jelas, kurang jelas, atau ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom chat ya sebelum kita tutup acara hari ini.
Muhammad Yusuf. Izin bertanya Kak, untuk Instagram officialnya tadi namanya apa ya Kak? Katanya. Oh ya, bisa langsung saya jawab? Iya Kak, silakan. Iya, untuk officialnya kalau masing-masing provinsi @kakpn_Kalsel. Kalau di pusat, kalau dari Kemenporanya langsung, dari DPP Dewan Pengurus Pusat, cukup @KAKPN. KAKPN itu singkatan dari Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara. Jadi informasi di situ lengkap dan terbaru karena dia merangkul ke seluruh informasi 34 provinsi. Dan kita juga menunggu dari situ. Oke, baik Kakak. Mungkin nanti lebih jelasnya takutnya ketinggalan atau kurang jelas bisa ditulis lagi ya Kak ya di grup WA nanti. Ini langsung saya sambil ketik. Baiklah teman-teman. Kenapa Kak? Langsung saya sambil ketik di kolom komentar ya. Oh ya, bisa Kak, boleh. Lanjutkan. Satu pertanyaan lagi untuk teman-teman sebelum kita tutup. Oh ya, sedikit lagi kakak moderator menambahkan. Jadi sambil nunggu pertanyaan, jadi sebenarnya program beasiswa, program pemilihan duta dari provinsi, daerah, bahkan nasional dari Kemenpora itu banyak. Jadi ini sudah saya lampirkan juga di kolom chat. @Kemenpora, cari aja situ tentang kepemudaan. Selama kalian masih belum sampai 30 tahun, kalian tuh berhak ikutan. Selama sebelum usia lewat 30 tahun dan belum menikah dan tidak merokok, you deserve to join this competition. Oke, silakan Kak. Baik Kakak, terima kasih banyak informasinya, luar biasa sekali ya. Mumpung kita masih muda nih teman-teman, ayo kita coba sesuatu hal yang baru, kita coba sesuatu hal yang bisa mengasah self improvement kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu dengan cara ikutan duta-duta yang tadi udah kakak-kakaknya jelasin tadi. Banyak sekali macam-macam jenis-jenisnya ya duta-duta dan putra-putri ini. Kita bisa eksplor banyak hal kemampuan kita di sana. Jadi untuk teman-teman yang berminat, nggak usah ragu lagi, nggak usah takut lagi. Kita coba aja dulu karena sebenarnya poin pertamanya itu adalah berani dulu aja gitu. Untuk masalah menang kalah itu nomor kesekian. Menang itu bonus, tapi yang pertama kita harus berani dulu untuk mencoba. Karena kalau kita tidak memulai, kita tidak melangkah, kita tidak akan pernah tahu nanti hasilnya seperti apa. Jadi buat teman-teman semua, semangat ya. Yang tertarik untuk ikutan, untuk teman-teman jangan lupa diikutin tips dan triknya dari kakak-kakak. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Yendi atas materinya. Dan kakak-kakak yang lain, terima kasih duta-duta dan putra-putrinya sudah menyampaikan materi yang sangat amat bermanfaat dan sangat amat inovatif ya. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung didiskusikan di sesi 2, yaitu di sesi grup WhatsApp. Teman-teman bisa langsung tanyain aja nanti di sana. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Baiklah, rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lewati. Mungkin ini akhir dari sesi 1 hari ini ya. Saya Brenda Kolani sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Semangat. Oke, baik. Itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi dengan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan silakan untuk mengikuti acara-acara Pekan Pemuda Jahat Indonesia 2020 lainnya. Untuk acara ini, saya mohon
mohon maaf jika ada kekurangan dari kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.